Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azumar Karim Arfia, NIM 0449676695. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya ingin mengemukakan gagasan saya mengenai COVID-19. Nah, virus corona atau yang akrab kita sebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Dan virus ini menular sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh penjuru negara di dunia, terutama dan termasuk di Indonesia. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara yang ada di dunia melakukan kebijakan lockdown supaya virus tidak bisa menyebar luas. Sedangkan di Indonesia, pemerintah melakukan yang namanya PPKM untuk menekan agar virus ini tidak bisa menyebar luas dan menurunnya angka COVID-19. Coronavirus adalah sekumpulan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti sesak napas dan infeksi paru-paru. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang. Nah, meski jumlah angka kematian COVID tergolong tinggi, angka kesembuhan juga tetap bertambah. Gejala awal virus COVID-19 dapat menyerupai seperti flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan lain sebagainya. Dan gejala tersebut dapat hilang atau malah semakin memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami hal berikut seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, atau nyeri dada. Dan keluhan muncul ketika tubuh mulai bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang dapat menandakan bahwa seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, kedua batuk kering, dan ketiga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini muncul biasanya dan pada umumnya 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar yang namanya virus corona. Penyebab terjadinya virus corona atau COVID-19 yaitu akibat sekumpulan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, ada dugaan bahwa virus corona dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi ada juga dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah. Dan yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. Dan yang ketiga, melakukan kontak fisik jarak dekat dengan penderita COVID-19. Vaksinisasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mencegah COVID-19. Tetapi Anda juga harus menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya COVID-19. Contohnya, yang pertama, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah, kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, gunakan masker selama beraktivitas, apalagi di dalam kerumunan dan keramaian orang-orang. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air, sabun, ataupun hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup yang sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh, tutup hidung dan mulut dengan tisu jika sedang bersin.
Dan yang terakhir, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, serta jaga kebersihan barang-barang yang sering disentuh ataupun sering digunakan. Dampak-dampak yang terjadi akibat COVID-19. Di sektor pendidikan, tidak bisa belajar yang namanya tatap muka. Jadi kita harus belajar online. Di sektor pekerjaan, PHK di mana-mana dan diberlakukannya WFH atau work from home. Di sektor agama, banyak dan sebagian besarnya tidak bisa ibadah di tempat ibadah. Dan yang terakhir, banyak kebijakan pemerintah yang berakibat fatal. Setiap musibah pasti memiliki dampak, tidak terkecuali COVID-19 ini. Dan tugas kita hanyalah bagaimana caranya bersikap bijaksana dan dewasa terhadap dampak dari wabah ini. Sebelum saya akhiri gagasan saya pada hari ini, izinkan saya berpantun. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada yang di atas saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.